Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak, hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ananda Hazlam, Kavi, dan Putra. Jangan lupa untuk ditonton ya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan kisah sahabat Nabi, yaitu adalah kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf disebut sebagai salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Al-Harith bin Zuhra bin Kilab Al-Quraisy Al-Zuhri. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Qa'obah. Ada juga yang menyebutkan Abdul Amir. Lalu setelah masuk Islam, nama Nabi Muhammad SAW ganti namanya menjadi Abdurrahman. Dia dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya dan dermawan. Dalam buku 101 sahabat Nabi disebutkan Abdurrahman mendermakan 200 uqiyah emas untuk memenuhi kebutuhan logistik pada saat perang Tabuk. Di waktu yang lain Abdurrahman menyumbangkan separuh hartanya, 2000 dinar, saat Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf juga memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Jumlah veteran Badar mencapai 100 orang dan per orangnya mendapatkan santunan 400 dinar. Abdurrahman bin Auf menjamin kesejahteraan dan kebutuhan keluarga para istri Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, termaksud menjaga keselamatan dan memberikan pengawalan manakala mereka berpergian. Di samping itu, Abdurrahman bin Auf merupakan seorang prajurit yang tangguh dalam beberapa peperangan yang diikuti umat Islam. Dia tidak hanya memberikan bantuan material tapi juga tenaga. Bahkan Abdurrahman selalu mengikuti peperangan yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Pada saat perang Uhud, sekujur tubuh Abdurrahman terkena 21 luka. 2 gigi serinya tanggal dan kakinya pincang terkena sabetan pedang. Sementara pada waktu perang Badar, Abdurrahman berhasil membunuh musuh Islam. Di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimah. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda nyawanya demi tegaknya panji Islam. Saat hendak meninggal dunia, Abdurrahman menangis terseduh-seduh meratapi harta benda yang dimilikinya. Dia menyebut Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dari dirinya karena mereka tidak meninggalkan apapun. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi orang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku, kata Abdurrahman bin Auf. Begitulah tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah SWT karena sudah diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini. Tidak lupa saya lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena sudah mengangkat kita semua dari zaman kegelapan hingga ke zaman sekarang. Izinkan saya untuk dapat memberikan sedikit ilmu mengenai pengaruhan bebas. Pengaruhan bebas ini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Dengan adanya kejadian tersebut, diwajibkan para orang tua mengawasi anak-anak secara ketat lagi. Biasanya kebanyakan orang tua hanya mengawasi anak saat berada di rumah saja. Namun perlu diketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus lebih ditingkat lagi pengawasannya. Khususnya bila anak Anda sudah mulai menyukai lawan jenis,
hal ini demi kebaikan anak-anak dan Anda sebagai orang tua. Pastinya Anda tidak mau dan jangan sampai anak-anak yang sudah dititipkan Allah SWT malah terlibat pergaulan bebas. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini bertujuan agar kita semua dan keluarga dijauhkan dari dunia pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri. Perlu adanya bimbingan dan juga pengawasan orang tua kepada anak-anak secara ketat setiap harinya. Demikian ceramah hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang sholat itu adalah tiang agama. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu innatud din wa man aqomaha faqad aqomat di wa man tarokaha okat hada maddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berartinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merubuhkan agama. Jadi, sholat itu seperti rumah. Bila rumah itu fondasi atau tiangnya tidak kuat, maka rumah itu akan roboh. Teman, sholat itu cuma sebentar loh. Jadi, kalau yang berat sholatnya itu temannya setan, betul tidak? Dapat mencegah perbuatan keji loh, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Intinya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sekian tausiah Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.